Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan hasil KTT ASEAN dengan mitra strategis China, Jepang, dan Korea Selatan, berikut laporan jurnalis IDX Channel Fajar Woyong dari Jakarta Convention Center. Pemirsa, kali ini saya masih berada di Jakarta Convention Center untuk melaporkan kepada Anda penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 tahun 2023. Sejumlah agenda pada hari ini diantaranya adalah KTT ke-26 ASEAN China, kemudian KTT ke-24 ASEAN Korea Selatan, KTT ke-26 ASEAN Jepang, kemudian KTT ke-26 ASEAN Plus 3, KTT ASEAN Amerika Serikat, KTT ASEAN Kanada, dan ditutup dengan gala dinner pada malam hari ini. Kemudian yang sudah dilangsungkan dan juga sudah selesai dihelat yakni KTT ASEAN China, KTT ASEAN Korea Selatan, dan juga KTT ASEAN Jepang. Ketiga KTT tersebut dibuka oleh Presiden Joko Widodo dengan menyampaikan sejumlah poin, diantaranya jika bisa saya sampaikan dari KTT ASEAN China, di mana Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kerjasama konkret ini menjadi satu hal yang mutlak dibutuhkan oleh ASEAN dan juga China, di mana kerjasama yang konkret tersebut didasari oleh rasa saling percaya ataupun trust yang dapat menjadi kekuatan untuk stabilitas dan juga perdamaian di kawasan. Sementara itu dari KTT ASEAN China, Perdana Menteri Li Qiang menyampaikan sejumlah poin utama di mana ia menyebut bahwa China masih menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia dan menyatakan bahwa kombinasi GDP negara-negara Asia Tenggara jika dikalkulasikan ini menjadi kelima terbesar di dunia. Kemudian China melalui Perdana Menteri menyampaikan bahwa hubungan ketulusan dan politik terjalin lebih dalam dan saling percaya sebagai jembatan penghubung, dan China serta ASEAN tetap bisa menjalin hubungan pertukaran di tengah kondisi ataupun situasi internasional saat ini. Kemudian poin kedua yang juga disampaikan oleh Perdana Menteri China yakni mutual assistance, di mana ASEAN dan juga China tetap mengutamakan dan juga menjunjung 5 prinsip perdamaian. Kemudian poin ketiga yang disampaikan yakni mutual benefits dan juga kerjasama. Adapun China berkomitmen untuk kemudian 150 billion dollars begitu ya, kemudian produk-produk agriculture dari ASEAN, dan sampai dengan saat ini realisasinya sudah lebih dari 50 billion dollar. Kemudian dari sisi lain Belt and Road Initiative juga tetap dilanjutkan oleh pemerintah China dan mengajak negara-negara ASEAN untuk kemudian memperkuat konektivitas dan juga tak ketinggalan koordinasi dan inclusiveness menjadi poin terakhir yang ditetapkan ataupun dinyatakan oleh Perdana Menteri Li Qiang pada KTT ASEAN China pada hari ini. Kemudian saya berlanjut ke agenda kedua, pemirsa, KTT ASEAN Jepang yang tadi juga sudah dilaksanakan, di mana KTT ASEAN Jepang dihadiri oleh Perdana Menteri Fumio Kishida, di mana Perdana Menteri Fumio Kishida menyatakan sejumlah hal, diantaranya Jepang dan ASEAN akan melanjutkan hubungan sebagai mitra terpercaya. Kemudian Jepang dengan berbagai pengalamannya tetap menyatakan mengulurkan tangan di tengah situasi genting terhadap ASEAN seperti yang sudah dilakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Kemudian selanjutnya Jepang juga mengajak ASEAN untuk menghadiri peringatan KTT ASEAN Jepang pertama di Tokyo pada Desember di tahun ini. Kemudian era baru juga disebut oleh Perdana Menteri Fumio Kishida untuk kemudian bisa disongsong bersama oleh negara-negara Asia Tenggara. Adapun ASEAN Comprehensive Connectivity Initiative juga menjadi salah satu hal yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida untuk kemudian bisa meningkatkan konektivitas antara ASEAN dan juga Jepang dalam soft ataupun hard issue, dan juga tak ketinggalan isu keberlanjutan, isu climate change, isu-isu lingkungan serta sustainable finance dan ekonomi juga diungkapkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida dan akan menyatakan komitmennya untuk melanjutkan kerjasama di energy security ataupun ketahanan energi. Sementara satu agenda yang juga sudah selesai dilaksanakan pada tadi adalah KTT ASEAN Korsel, di mana ini dihadiri oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Pada tadi KTT diawali oleh sambutan pembukaan oleh Presiden Joko Widodo yang menekankan transisi energi, kemudian kestabilan kawasan dan juga inclusive cooperation untuk sustainable results. Adapun Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyatakan tahun lalu telah mencapai 8 fokus pengembangan dengan ASEAN, dan Korea Selatan menyatakan komitmennya untuk melanjutkan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara, dan Korea Selatan meminta dukungan kepada ASEAN untuk bisa kemudian membangun hubungan yang lebih kuat lagi dan juga untuk membangun Busan agar bisa menjadi sentra ekonomi. Itu tadi pemirsa 3 KTT yang sudah diselenggarakan, sementara KTT-KTT lainnya tentunya akan kami informasikan kemudian. Demikian laporan saya langsung dari Jakarta Convention Center.